Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik semua, kita kali ini masih bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, kali ini saya akan membahas berbeda dari video sebelumnya. Nah, adik-adik semua, dalam pembelajaran kali ini tujuan yang ingin dicapai yang pertama adalah siswa itu mampu mengetahui apa pengertian domir. Domir secara bahasa, secara istilah, begitu juga dengan pembagiannya, serta bagaimana penggunaan domir itu jika sudah digandengkan atau sudah bersamaan dengan fiil atau kata. Baik adik-adik, mari kita mulai dari pengertian domir. Nah, domir sendiri dalam istilah bahasa Indonesianya disebut dengan kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesianya kata ganti. Pasti kita kalau dalam bahasa Indonesia sudah sering sekali ya berbicara mengenai kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Nah, dalam istilahnya, secara istilah domir itu madalla ala ghaibatin au khuduri, yaitu kata ganti yang menunjukkan arti orang ketiga. Orang ketiga disebut ghaib ghaibah, orang kedua atau mukhatab mukhatabah, dan orang pertama disebut dengan mutakallim. Nah, itu pengertiannya. Lalu domir itu sendiri dibagi menjadi dua pembagian besar. Yang pertama ada domir mustatir dan yang kedua ada domir baris. Nah, nantinya domir baris ini dibagi lagi menjadi dua bagian adik-adik. Yang pertama ada domir mutasil dan ada juga domir munfasil. Kali ini kita bahas dulu yang domir mustatir ya. Domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi. Jadi maksudnya domir tersebut tidak tertulis atau tidak nampak, namun bisa diketahui dengan melihat kata kerjanya. Contohnya seperti lafadz dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi, tapi dia itu sebenarnya menyimpan domir mustatir berupa huwa. Jadi dhahaba itu bisa berarti dia pergi, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang domir baris. Domir baris yang pembagian pertama yaitu domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang penulisannya dipisah dari fiil atau kata kerjanya. Nah, domir ini ada 14 ya. Domir munfasil ini ada 14. Yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Contohnya, ana tolibun, saya murid, huwa mudarrisun, dia laki-laki seorang guru, hiya tabibatun, dia perempuan adalah seorang dokter. Baik, pembagian selanjutnya yaitu domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang penulisannya itu bergandeng dengan fiilnya. Jadi disambung antara domir dan fiilnya. Domir ini ada 3 bagian. Yang pertama domir pada mahal rofa, domir pada mahal nasab, dan domir pada mahal jar. Di sini kita akan bahas dulu yang rofa ya. Kita akan sajikan penjelasannya di tabel berikut. Nah, tabel ini menjelaskan adanya penulisan domir mutasil yang mahal rofa jika digandengkan dengan fiil. Ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Contohnya dalam kalimat bisa seperti ini. Qara'tu al-kitaba. Saya sudah membaca buku. Di sini lafadz tu adalah domir mutasil di mana
dia adalah kata ganti untuk orang pertama, yaitu ana. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk dhamir mutasil ketika dia pada keadaan nasab. Ini dia contoh kata kerja apabila sudah disambungkan dengan dhamir mutasil. Seperti lafadz yu'allimuhu, yu'allimuhuma, yu'allimuhum. Itu fi'il mudhari yang sudah disambungkan dengan dhamir kata ganti orang ketiga mudzakkar. Lalu yu'allimuha, yu'allimuhuma, yu'allimuhunna adalah kata kerja yang sudah digandeng dengan dhamir mutasil orang ketiga muannas atau perempuan. Lalu yu'allimuka, yu'allimukuma, yu'allimukum untuk kata ganti orang kedua mudzakkar. Yu'allimuki, yu'allimukuma, yu'allimukunna itu sudah disambungkan dengan kata ganti orang kedua muannas. Kemudian yu'allimuni, yu'allimuna. Nah, itu sudah digandeng dengan kata ganti orang pertama berupa dhamir ana dan nahnu. Contohnya seperti lafadz huwa yusa'idu walidahu fil baiti. Nah, di situ yang termasuk dhamir mutasil ketika mahal nasab adalah haknya lafadz walidahu. Selanjutnya, ketika dhamir mutasil ketika berada pada mahal jar, maka dia contohnya seperti lafadz iltaqa bihi, iltaqa bihima, iltaqa bihim. Untuk orang ketiga mudzakkar, lalu iltaqa biha, iltaqa bihima, iltaqa bihinna untuk orang ketiga muannas. Lalu iltaqa bika, iltaqa bikuma, iltaqa bikum untuk orang kedua mudzakkar. Lalu iltaqa biki, iltaqa bikuma, iltaqa bikunna untuk orang kedua muannas. Iltaqa bi, iltaqa bina untuk kata ganti orang pertama berupa dhamir ana dan nahnu. Baik adik-adik, demikian tadi penjelasan mengenai dhamir, baik dhamir baris, dhamir mustatir, atau dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit menambah pemahaman adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.